Shalom saudaraku semua, bertemu kembali dalam Renungan Ajaran Hidup, uraian Sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus berkenan memberkati saudara semua dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, berbicara tentang kesengsaraan karena kesusahan, penderitaan atau kemelaratan dalam hidup. Setiap kita pasti pernah mengalami dalam ukuran yang berbeda-beda. Rasanya tersiksa luar biasa. Sepertinya hidup hanya satu warna, kesengsaraan. Begitu berat tekanan dan beban perasaan, hampir tidak ada harapan, seolah menerima kenyataan sebagai takdir hidup. Haruskah demikian? Sungguh, tidak adakah secercah harapan? Tidak mungkinkah suatu saat ada perubahan dalam hidup? Syukur bisa merasakan sukacita, keindahan hidup, bahkan kemuliaan. Lantas bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari berat atas nama kesengsaraan? Renungan kita kali ini akan menjawab semua pertanyaan tadi. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, terlebih dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 22, agak panjang, yang tertulis demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf dijual menjadi budak. Mereka memasung kakinya dengan rantai, lehernya masuk ke dalam kalung besi, sampai saat perkataannya terpenuhi dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dia dijadikan tuan atas istananya, penguasa atas segala hartanya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya menurut kebijaksanaannya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikian sabda Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema kesengsaraan jalan kemuliaan. Saudaraku, tema ini memberikan harapan kepada setiap orang yang sedang menghadapi kesengsaraan hidup. Karena kesusahan, atau karena penderitaan, atau karena kemelaratan. Tetapi apakah benar kesengsaraan hidup akan bermuara pada kemuliaan? Lantas bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan agar bisa terwujud? Kita akan belajar dari bacaan kita, Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 yang tadi sudah dibacakan. Saudaraku, Tuhan mengingat perjanjiannya pada umat pilihannya dengan mendatangkan kelaparan di tanah Kanaan. Ketika itu, Tuhan mengutus Yusuf mendahului Israel atau Yakub ke Mesir. Penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya menjadi berkat besar karena kuasa Allah lebih besar dari dosa manusia. Riwayat Yusuf di negeri Mesir dimulai dengan hukuman penjara yang mengerikan. Yusuf dalam penjara sampai saat perkataannya genap bahwa ia akan menjadi seorang penguasa. Dan sabda Tuhan membenarkan itu. Tuhan menguji dan memurnikannya dengan pencobaan dan kemudian menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Pemazmur ingin mengatakan bahwa pembebasan Yusuf dari penjara dan pengangkatannya menjadi penguasa di Mesir sesuai dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan yang mana? Yang dimaksud penafsiran Yusuf atas mimpi Fir'aun. Menurut pengakuan Yusuf, bukan dia yang menjawab mimpi Fir'aun, melainkan Allah. Karena Allah telah memberitahukan kepada Raja Fir'aun apa yang hendak dilakukan Allah. Artinya, penjelasan Yusuf atas mimpi Fir'aun dan nasihat yang diberitahukannya itu berasal dari Allah. Kuasa yang diberikan kepada Yusuf bukan penguasa yang sebenarnya. Hal itu menekankan Yusuf sebagai seorang bijak. Dia penguasa yang dapat diandalkan. Perjalanan kesengsaraan Yusuf dengan penderitaan, kesusahan, dan kemelaratan bersama keluarganya yang terkena bencana kelaparan dijalani dengan ketulusan, kejujuran, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan penyerahan diri kepada Tuhan yang mengatur semuanya dan berakhir dengan kemuliaan. Menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa. Perjuangan menguji ketabahan, kesabaran, dan totalitas berserah dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan perjuangan kita selama ini? Pada saat kita menghadapi kesengsaraan, bagaimana saudara semua melewati halangan, rintangan, cobaan, godaan, tekanan, bahkan belenggu yang mengerikan, yang bermuara menerima kemuliaan dari Tuhan. Belajar dari pengalaman Yusuf, kita diyakinkan untuk yang pertama, menerima takdir atau ketetapan Tuhan atas hidup kita. Artinya, meskipun kita sudah berusaha untuk menghindari, tetapi kenyataan itu yang harus kita terima. Maka ya terimalah dengan keyakinan bahwa itu jalan pimpinan penyertaan ketetapan atas kenyataan hidup yang harus kita terima dan kita jalani. Maka jalanilah dengan kesungguhan, ketulusan, dan penuh penghayatan. Meskipun bagi kita tidak menyenangkan. Karena bisa saja di sana Tuhan menyatakan kehendak-Nya, bahkan menyatakan kemuliaan untuk hidup kita selanjutnya. Seperti Yusuf dengan menebak mimpi Fir'aun menjadi jalan menerima anugerah kemuliaan. Yang kedua, menerima talenta pemberian Tuhan dan menjalani dengan penuh syukur dan sukacita. Meskipun tidak semua orang bisa menerima, bahkan ada yang menentang, memusuhi seperti yang dialami Yusuf, yang sering disebut oleh saudara-saudaranya sebagai tukang mimpi. Tetapi ternyata itu jalan berkat Tuhan. Tuhan berkenan memuliakan melalui menebak mimpi Fir'aun, meskipun sesungguhnya Allah yang memberi hikmat Yusuf untuk menebak mimpi Fir'aun dan menjelaskan maknanya, serta hikmat untuk langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan Fir'aun dalam pemerintahannya. Tidak perlu merasa malu. Apapun talenta pemberian Tuhan, terimalah dengan sukacita, lakukan dan kembangkan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, terimalah setiap peristiwa dan kenyataan hidup. Jalani dengan penuh kerelaan dan pelayanan, meskipun itu tidak menyenangkan. Dan yang tidak kalah penting, jagalah diri, hidup dan tindakan kita agar tetap setia pada Tuhan dan hidup senantiasa setia pada kebenaran yang telah diajarkan dan ditunjukkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kenyataan-kenyataan dalam hidup kita itu ujian, tanda petik seleksi, godaan, cobaan untuk melihat keteguhan hati dan komitmen kita sebagai orang percaya untuk menentukan layak tidaknya menerima kemuliaan Tuhan. Maka janganlah berhenti untuk memohon hikmat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan agar kita senantiasa dimampukan, dilayakkan untuk menerima anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau sudah memelihara, menguatkan, dan
memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Engkau layakkan kami untuk menerima kemuliaan dalam kehidupan kami. Teguhkan hati, pikiran, dan tindakan dalam hidup kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan permohonan kami ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu lagi dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.